Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan membahas mengenai sebuah negara yang sangat besar di Eropa dari segi sejarahnya. Jadi negara ini merupakan negara yang kontroversial ketika masa Perang Dunia. Nah, negara tersebut adalah Jerman. Kita ketahui sendiri bahwa Jerman pernah melakukan perang dunia selama 2 kali, yaitu Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Ketika masa Perang Dingin, Jerman tidak ada apa namanya tidak mengikutinya karena mereka sedang dijajah oleh pemenang dari Perang Dunia Kedua. Oke, kita bahas pembahasan mengenai reunifikasi Jerman. Reunifikasi artinya penyatuan Jerman. Penyatuan Jerman yang pernah terbelah menjadi dua ketika Perang Dunia Kedua selesai. Oke, kita mulai. Di slide kalian bisa lihat, ini adalah kondisi Jerman ketika Perang Dunia Kedua dari tahun 1939 sampai 1945. Di masa tersebut, Jerman dipimpin oleh Partai Nazi dan pemimpinnya adalah Adolf Hitler. Hitler memiliki pemikiran bahwa dia harus mengalahkan negara-negara di wilayah Eropa. Maka dari itu, Hitler kemudian melakukan invasi ke berbagai wilayah di Eropa, hingga sekitar kurang lebih 1/3 atau lebih itu mampu dikuasai oleh Partai Nazi. Kemudian, pada Perang Dunia Kedua, Jerman membuat poros tersendiri, yaitu antara Jerman, kemudian Italia dan Jepang, dengan poros fasisme, dan kemudian melawan negara sekutu, diantaranya ada Inggris, kemudian ada Prancis, kemudian ada Amerika, dan yang terakhir ada Uni Soviet. Kedua kedua kubu inilah yang melakukan perang dan kemudian dinamakan Perang Dunia Kedua yang berlangsung sekitar 1939 sampai 1945. Nah, di slide kalian bisa lihat, ini adalah tokoh dari Jerman, yaitu Adolf Hitler. Dia hidup dari tahun 1889 sampai 1945. Diperkirakan 1945 dia meninggal, walaupun itu masih kontroversial. Nah, Hitler sendiri, dia merupakan seorang pemimpin Nazi. Dia mendapatkan julukan sebagai Führer atau pemimpin Jerman. Hitler sendiri dia memiliki andil dalam memajukan perekonomian Jepang yang porak-poranda ketika Perang Dunia Pertama selesai. Jadi ketika Perang Dunia Pertama selesai itu banyak sekali sektor-sektor Jerman yang mengalami penurunan. Terlebih ketika Jerman dipaksa untuk menandatangani Perjanjian Versailles, perjanjian yang menyatakan bahwa Jerman menanggung beban kekalahan atas negara-negara Perang Dunia Pertama yang pada masa tersebut terjadi. Kemudian Adolf Hitler juga mendorong industri Jerman untuk lebih berkembang, terutama seperti industri dari Volkswagen. Kemudian pada 1939 Hitler mulai melakukan invasi, yaitu dengan menyerang wilayah Polandia atau dinamakan serangan Blitzkrieg, dan kemudian hingga Hitler menyerang ke wilayah Uni Soviet. Kekejaman Hitler itu dianggap kekejaman yang paling tinggi di Eropa karena dia melakukan pembantaian orang-orang Eropa, terutama orang Yahudi yang dinamakan Holocaust. Nah, Holocaust ini adalah penyiksaan dan pembantaian terhadap sekitar 6 juta orang Yahudi oleh rezim Nazi dan kolaboratornya secara sistematis, birokratis, dan disponsori oleh negara. Jadi kebencian dari Hitler terhadap orang-orang Yahudi kemudian diperlihatkan dengan cara melakukan pembantaian terhadap orang-orang Yahudi yang ada di wilayah
Eropa. Setelah Perang Dunia Kedua, jadi Perang Dunia Kedua itu terjadi hingga tahun 1945 yang diakhiri dengan dijatuhkannya bom di Hiroshima dan Nagasaki. Praktis Jepang menyerah dan kemudian Jerman itu juga diserang dari berbagai arah oleh Inggris, oleh Prancis, dan oleh Uni Soviet. Dan kemudian ditambah oleh Amerika Serikat. Maka wilayah Jerman itu harus mempertahankan wilayahnya di negaranya sendiri dan kemudian kalah di tahun 1945 tersebut. Praktis Jerman kemudian diduduki oleh negara-negara sekutu. Di antaranya ada 4 negara yang Pak Ardi sebutkan tadi, seperti Uni Soviet, Amerika Serikat, kemudian ada Inggris, dan kemudian Prancis. Pasca Perang Dunia Kedua, Jerman mengalami kekalahan dan akhirnya Jerman itu terpaksa harus mengakui kekalahan dan menandatangani perjanjian di mana wilayah Jerman itu diduduki oleh 4 negara yang menang di Perang Dunia Kedua, yaitu diantaranya ada Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Kemudian wilayah Jerman itu diduduki dan kemudian terpecah menjadi 2 berdasarkan ideologi dari 4 negara tadi. Nah, jadi wilayah Jerman kemudian disebutkan terpecah menjadi 2, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Jerman Barat itu lebih condong ke negara sekutu yang beraliran liberalisme. Maka negara-negara tersebut diantaranya ada Inggris, kemudian ada Prancis, dan kemudian ada Amerika Serikat. Sedangkan di wilayah Jerman bagian timur itu dikuasai oleh Uni Soviet yang memiliki ideologi komunisme. Nah, ini terjadi pada tahun 1948. Jerman Barat beribu kota di Bonn yang berdiri pada 23 Mei 1949 dan Jerman Timur beribu kota di Berlin pada tanggal 7 Oktober 1949. Wilayah Berlin sendiri sebagai ibu kota dari Jerman Timur pun itu juga terpecah menjadi 2, yaitu Berlin Barat dan Berlin Timur. Nantinya akan muncul satu istilah yang namanya tembok Berlin, di mana tembok ini memisahkan antara Berlin Barat dan Berlin Timur. Wilayah dari Berlin Barat dan Berlin Timur itu memiliki ciri khas tersendiri, di mana ideologi liberalisme itu lebih manusiawi atau bisa dikatakan lebih makmur daripada wilayah Jerman Timur yang memiliki ideologi komunisme dari Uni Soviet. Maka dari itu banyak orang-orang yang berada di wilayah Jerman bagian timur itu melarikan diri ke wilayah Jerman bagian barat. Nah, kemudian akses ke wilayah Jerman bagian barat maupun Berlin bagian barat pun itu ditutup oleh oleh Uni Soviet. Nah, maka dari itu kemudian muncul sekatan-sekatan berupa tembok-tembok di wilayah Jerman. Nah, ini adalah tembok Berlin. Tembok Berlin kalian bisa lihat di gambar. Tembok Berlin ini berdiri di kota Berlin yang memisahkan antara Berlin Barat dan Berlin Timur. Pendirian dari tembok Berlin ini dimaksudkan agar orang dari Berlin bagian timur itu tidak berpindah ke bagian barat. Maka dibangunlah tembok yang kemudian di atasnya juga dikasih besi-besi yang memiliki duri-duri tersebut, dan ini dibangun pada tanggal 23 Agustus 1961. Sebenarnya banyak cerita mengenai tembok Berlin ini. Jadi banyak yang meninggal ketika mereka memaksa diri untuk pindah ke wilayah Berlin bagian barat dikarenakan adanya penjaga dari Uni Soviet untuk menjaga di tembok Berlin ini.
Kemudian runtuhnya Jerman Timur. Pada tahun sekitar 1989, terutama di Uni Soviet yang dipimpin oleh Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev membawa sebuah pembaharuan atau dinamakan demokratisasi atau liberalisasi di Uni Soviet. Gorbachev sendiri membawa satu istilah yang dinamakan glasnost, perestroika, dan demokratisasi, di mana hal tersebut kemudian merugikan Uni Soviet dan kemudian menyebabkan Uni Soviet itu runtuh. Nah, hal tersebut juga terjadi di wilayah Jerman bagian timur, di mana Jerman bagian timur pun itu runtuh dan kemudian bersatu dengan Jerman bagian barat atau dinamakan reunifikasi Jerman. Ada beberapa latar belakang yang menyebabkan runtuhnya Jerman bagian timur, di antaranya yang pertama, kehidupan Jerman Timur itu terkekang. Nah, kenapa terkekang? Karena Uni Soviet itu menindas orang-orang Jerman sehingga mereka tidak bebas di wilayah barat. Kemudian keadaan ekonomi Jerman Timur tidak menentu itu dikarenakan mereka menggunakan sistem komunisme di mana ekonominya itu sangat dikekang oleh negara. Kemudian iri dengan majunya Jerman Barat, ini terkait dengan kemakmuran ya, kemakmuran di Jerman Barat itu lebih baik daripada di Jerman Timur. Kemudian munculnya glasnost dan perestroika yang Pak Ardi jelaskan tadi atau dinamakan era keterbukaan atau era demokrasi bagi negara-negara di bawah Uni Soviet. Kemudian sistem komunis tidak bisa menjawab tantangan zaman. Nah, jadi sistem komunisme yang terjadi di Uni Soviet maupun di Cina itu dianggap tidak menjawab tantangan zaman, di mana zaman itu harus semakin maju dengan berbagai inovasi di berbagai bidang, namun dengan menggunakan sistem komunis, maka inovasi tersebut itu terkekang oleh negara. Nah, kemudian yang terakhir, dibukanya kembali tembok Berlin pada 9 November 1990. Nah, bagaimana cara Jerman Barat dan Jerman Timur itu melakukan penyatuan dua negara yang terpisah pasca Perang Dunia Kedua? Hal ini dimulai dari 1952. Ini Pak Ardi jelaskan dari 1952 ketika Jerman Barat dan Jerman Timur itu terpecah. Tahun 1952, pemimpin Uni Soviet yang bernama Joseph Stalin itu mengusulkan Jerman masuk ke kubu Uni Soviet. Hal tersebut kemudian ditentang oleh negara-negara yang beraliran liberalisme seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis, atau mereka membuat sebuah organisasi yang dinamakan NATO. Nah, NATO ini kemudian menentang adanya usulan Jerman masuk ke kubu Uni Soviet. Makanya kemudian terjadilah konflik di antara Uni Soviet dan negara-negara barat tersebut. Kemudian pada tahun 1989 terjadi eksodus besar-besaran Jerman ke timur menuju Hungaria. Jadi karena mereka mengarah ke Jerman Barat itu sulit, maka mereka beralih ke wilayah Hungaria. Kemudian terakhir pada 6 sampai 7 Oktober 1989, Gorbachev mengunjungi Jerman Timur dan kemudian menjanjikan adanya era keterbukaan dan menerima perubahan dalam hal pemilu. Seperti yang kita ketahui sendiri bahwa sistem komunisme itu tidak mengenal yang namanya pemilu. Pemilu itu muncul pada paham demokratis atau liberalis. Nah, jadi di sini Gorbachev sebenarnya dia mengkhianati konsep dari komunisme dari Uni Soviet itu sendiri. Nah, proses penyatuan dari Jerman. Jerman terbagi menjadi dua ketika Perang Dunia Kedua selesai. Kemudian proses penyatuannya ini diawali pada tahun 1990, yaitu ketika pertemuan 2+4
di Ottawa, Kanada. 2 plus 4. 2 itu berasal dari Jerman, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. 4 itu berasal dari negara-negara yang menduduki wilayah Jerman. Nah, 4-nya itu siapa? 4-nya ada Inggris, ada Prancis, ada Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Nah, kemudian pertemuan 2 plus 4 ini ditindaklanjuti dengan pertemuan selanjutnya, yaitu di wilayah Bonn, Berlin Timur. Nah, kemudian di Prancis dan di Moskow dengan tema untuk melakukan penyatuan Jerman. Kemudian Jerman bersatu, namun diharuskan bergabung dengan NATO. Hal ini kemudian diterima oleh pihak Uni Soviet dan kemudian terjadilah reunifikasi Jerman itu pada tanggal 3 Oktober 1990. Hal ini kemudian dirayakan sebagai Hari Penyatuan Jerman atau Hari Reunifikasi Jerman. Dan kemudian seremonial dari reunifikasi Jerman ini dilakukan dengan cara merobohkan tembok Berlin yang terjadi pada tanggal 9 Oktober 1990. Nah, setelah reunifikasi Jerman, kemudian diadakanlah pemilu dari Jerman sendiri. Nah, 18 Maret 1990 diadakan pemilu bebas pertama di Jerman Timur. Kalau Jerman Barat itu mereka menggunakan sistem liberal, seharusnya sudah menggunakan sistem pemilu sejak lama ya. Kalau di Jerman Timur karena menggunakan sistem komunisme dari Uni Soviet, makanya mereka tidak menggunakan sistem pemilu demokratis. Nah, makanya ini terjadi baru pertama kali di tanggal 18 Maret 1990. Kemudian di tanggal 3 Oktober 1990, kemudian muncul usaha penggabungan Jerman Barat dan Jerman Timur, namun di sini Uni Soviet itu masih keberatan dengan adanya penggabungan ini. Kemudian pada tanggal 18 Oktober 1990, Erich Honecker itu dari Jerman Timur mengundurkan diri dan kemudian pada 7 November 1990 Jerman Timur, kabinet dari Jerman Timur itu mengundurkan diri. Nah, kira-kira seperti inilah proses perubuhan dari tembok Berlin. Jadi ini merupakan seremoni untuk memperingati bahwa pada hari tersebut itu dominasi dari Jerman Timur, dominasi dari Uni Soviet itu mulai melemah dan orang Jerman bersatu kembali ketika proses reunifikasi dari Jerman. Kemudian selanjutnya adalah masalah yang timbul setelah Jerman bersatu. Masalah-masalah yang timbul di antara kedua negara antara Jerman Barat dan Jerman Timur itu secara historis itu kan berbeda ketika setelah masa Perang Dunia Kedua, sehingga aspek ekonomi, kesejahteraan, sosial itu kan mengalami perbedaan. Nah, masalah-masalah ini kemudian muncul setelah Jerman disatukan kembali. Yang pertama adalah masalah dari kesenjangan ekonomi. Seperti yang kita ketahui bahwa Jerman Barat itu lebih makmur daripada Jerman Timur. Kenapa Jerman Barat lebih makmur? Karena Jerman Barat menggunakan sistem ekonomi liberalis, sehingga mereka lebih bebas dalam mengembangkan perekonomian pasca Perang Dunia Kedua berakhir. Pasca Perang Dunia Kedua, Jerman mengalami kekalahan sehingga harus memulihkan kembali wilayahnya. Nah, dengan menggunakan sistem liberal, mereka bisa bebas untuk membangun negaranya kembali. Sedangkan di Jerman Timur, karena menggunakan sistem ekonomi komunis yang sentralistik, maka mereka lebih lama dalam memulihkan negara dari Jerman Timur. Kemudian yang kedua, perubahan peta politik Eropa Timur yang condong ke Amerika Serikat. Setelah Perang Dunia Kedua itu kan masuk ke masa Perang Dingin, di mana
Eropa bagian timur itu tunduk ke Uni Soviet. Pada tahun 1990 terjadi era keterbukaan atau glasnost perestroika dan demokratisasi dari Mikhail Gorbachev yang menyebabkan Uni Soviet runtuh, kemudian menjadi Rusia dan negara-negara kecil, di mana negara-negara kecil yang runtuh dari Uni Soviet tersebut itu mereka merdeka. Mereka melepaskan diri dari belenggu Uni Soviet, dari cengkraman Uni Soviet. Ketika mereka bebas untuk memilih ideologi setelahnya, maka mereka lebih memilih untuk memeluk ideologi yang sama dengan Amerika Serikat, yaitu ideologi liberalisme. Maka sampai saat ini negara Eropa bagian timur yang awalnya mereka menganut komunisme seperti Yugoslavia, Ukraina, Polandia, Hungaria, dan lain-lain, itu kemudian mereka lebih memilih ke sistem liberalisme. Yang terakhir adalah kekhawatiran akan bangkitnya kekuatan Jerman. Jadi Jerman itu terkenal dengan negara yang cepat sekali dalam perkembangan perekonomian maupun perkembangan dari alat-alat perang mereka. Itu terbukti ketika Perang Dunia Pertama mereka mengalami kekalahan, mereka kemudian langsung memulihkan kembali dan melakukan Perang Dunia Kedua. Nah, itu sangat dikhawatirkan oleh negara-negara dari blok sekutu. Nah, itu. Jadi kira-kira materinya sampai sini saja mengenai reunifikasi Jerman. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.